Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi an'amana bi kulli ni'am wa bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa man da'a bi da'watih wa man jahada bi jihad ila yaumil qiyamah. Ilamu anna khairal hadis kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismika Allahumma akhya wa bismika amut. Kenapa? Bangun tidur terus tidur lagi. Alhamdulillah ibu bapak, sampai syuruk nanti kita diskusi tentang musibah atau bencana, ujian dari Allah atau teguran sekaligus azab dari Allah yang menimpa secara pribadi kita, secara individu atau secara umum, lokal, nasional, internasional, seperti COVID. Ini skupnya, skalanya internasional. Banjir bandang Malang Raya waktu itu lokal, erupsi Semeru dan lain sebagainya. Nah, Allah sudah menegaskan ini semuanya, terutama di surat Al-Hadid ayat 22-23, bahwa musibah atau bencana itu sebuah keniscayaan yang sudah ada catatannya, sudah ditulis di Lauhul Mahfudz. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun, tiada satu musibah yang ini menimpa pribadi secara individual atau komunal, orang per orang atau banyak orang, tadi skup skalanya nasional atau bahkan internasional. Tidak ada musibah yang menimpa dirimu secara pribadi melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. COVID-19 bermula tahun 2019 Desember kalau nggak salah ya, asalnya dari Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, meskipun masih juga diperdebatkan, debatable ya, ini buatan orang atau bagaimana, tetapi yang pasti yang banyak dirasakan terutama berapa bulan yang lalu ya, yang akhirnya banyak korban karena sebab ini gitu ya, yang pasti memang sudah ditakdirkan Allah ya.
Tetapi ini sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan COVID, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti ada di sebuah hadis, kataballahu maqadiral khalaiki qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah, bahwa Allah mencatat takdir ada COVID, kita menikah dengan siapa, kapan, di mana, nanti kondisinya gimana, kaya atau sedang atau miskin, matinya usia berapa dan lain sebagainya. Itu Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara manusia itu diciptakan oleh Allah setelah penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kok bisa? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Jadi COVID-19 misalnya, atau banjir bandang Malang Raya waktu itu, atau erupsi Semeru dan lain sebagainya, termasuk tsunami dan berbagai gempa macam-macam, itu sudah ada catatannya dan sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang sedemikian itu mudah sekali bagi Allah. Bagi Allah sangat mudah untuk menentukan apa saja. Nanti di akhir Desember atau kapan kemarin erupsi Semeru itu? Bulan apa? Awal Januari atau akhir Desember kemarin? Awal. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan bagi Allah sangat mudah, karena ilmu Allah itu mencakup yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu bedanya Allah dengan kita sebagai makhluk. Kalau kita taunya yang sudah terjadi saja hanya terbatas untuk hal-hal yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui ya masih banyak sekali. Yang sedang terjadi pun ya sekarang ini misalnya kita tahu di sini, tapi di luar masjid ini kita tidak tahu karena keterbatasan kita. Tetapi Allah tahu, dan Allah menciptakan itu semuanya ribuan tahun, puluhan ribu tahun yang akan terdatang itu Allah sudah tahu. Dan itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini ilmu Allah yang kita sudah sangat paham, karena Allah itu kalau untuk menentukan sesuatu kan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu di surat Yasin yang jenengan sudah hafal semua itu. Nah, kenapa itu semuanya? Kami jelaskan yang sedemikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Artinya kalau ada sesuatu yang kita tidak menginginkan, musibah, bencana, kan rata-rata kita tidak ingin. Kenapa? Agar kalian tidak berduka cita. Jangan sampai kemudian sedih. Jangan sampai kemudian galau. Jangan sampai kemudian stres. Apalagi sampai depresi. Apalagi sampai gila. Apa pernah dan apa ada itu? Banyak. Ketika seseorang diuji, di Malang ini misalnya ada seorang istri, ibu rumah tangga, seorang istri ketika suaminya qadarullah ditakdirkan diambil Allah terlebih dahulu, yang bersangkutan ternyata belum memahami ini dan akidahnya kurang begitu kuat dalam rangka untuk nanti bagaimana menyikapi, nanti di akhir ada ya, sikap muslimah menghadapi musibah bencana. Sedih, stres, depresi, sampai hari ini masih pengobatan. Psikiater, psikolog, ruqyah, dan lain sebagainya. Yang bersangkutan agak double L, lolak lolok, atau 3L, lolak lolok plus linglung. Linglung ya 2, double L juga. Depresi berat.
terutama untuk ibu-ibu, bahwa suami jenengan itu bukan miliknya panjenengan. Jenengan cuma punya hak pakai, bukan hak milik. Kalau rumah ada SHM, sertifikat hak milik. Sama para suami juga gitu. Istri panjenengan juga bukan miliknya panjenengan. Suami jenengan bukan miliknya panjenengan. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Kalau Allah mengendaki untuk mengambilnya, ya suka-suka Allah. Kita nggak bisa untuk gandoli. Ya, maka para istri, contoh seandainya suami jenengan diambil Allah duluan, maka jenengan nggak punya hak untuk gandoli, dan jangan sedih. Jenengan cuma punya hak pakai. Habis dipakai ya sudah. Gitu. Para suami juga gitu. Seandainya istri panjenengan diambil Allah duluan, nggak usah stres, nggak usah depresi. Ya. Miliknya Allah akan kembali kepada Allah. Itulah makna daripada istirja di surat Al-Baqarah 155-157 kan gitu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makna kita milik Allah itu artinya diapakan saja suka-suka Allah. Kita dikasih sehat, suka-suka Allah. Dikasih sakit, ya suka-suka Allah. Allah yang memiliki. Gambarannya misalnya saya punya HP. HP ini saya taruh di saku, atau saya taruh di meja, atau saya taruh di bawah meja. Suka-suka saya, wong saya yang sementara memiliki, meskipun ini juga miliknya Allah ya, artinya semua kita adalah miliknya Allah, tapi untuk sementara ini saya taruh di mana saja. Sebagaimana kita mau dikasih sehat, dikasih kaya, dikasih miskin, suka-suka Allah, wong Allah yang memiliki kita. Mau diambil sekarang, mau diambil nanti pada usia tua, suka-suka Allah. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau ada musibah bencana yang menimpa kita secara individual, kita diuji sakit. Mungkin masih muda lalu kok diuji sakit jantung, masih muda lalu diuji sakit yang berat apa? Sakit apa? Sakit yang berat, padahal masih muda. Ada beberapa yang seperti itu. Hah? Gula, diabetes, oh iya, agar kita tidak duka, likaila taksau ala ma fatakum, jangan sedih, nggak usah galau ketika ada sesuatu yang luput atau tidak kita inginkan. Kenapa? Kembalinya kepada Allah. Allah memang menentukan itu untuk kita. Kebalikannya, wala tafrahu bima atakum, agar kalian juga tidak terlalu gembira ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan kesehatan, kesuksesan, harta, kekayaan, jangan terlalu berlebihan, gembira. Yang seperti ini juga ternyata juga tidak sedikit. Ketika masih miskin, kekurangan harta itu rajin ke masjid. Tapi ketika Allah memberikan kemudahan finansial, rezeki dimudahkan oleh Allah, jarang ke masjid. Maghrib nggak ke masjid, keliling komplek. Kenapa? Pamer, barusan beli Alphard, keliling komplek tantin gitu. Pamer mobilnya. Apalagi OKB, orang kaya baru, jam 3 bangun, bukannya sholat tahajud, tapi ikuti gaya orang kaya baru. Orang kaya itu jam 3 bangun langsung keluar jogging, pulang-pulang sarapan, terus ke kantor meeting, habis duhur ngajak istrinya shopping, habis asar ngajak temennya mancing, habis isya stripping, dugem, pulang-pulang sleeping, bangun tidur senting. Hati-hati.
Maka ketika kemudian Allah memberikan rizki, kemudahan, jangan over, biasa-biasa saja. Tetapi memang fa'amma binikmati rabbika fahadith, nikmat Allah perlu untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, surat Ibrahim ayat 7 itu. Ya, bersyukur dengan berbagai macam cara gitu loh. Nah intinya di sini, jadi sampai di Malang itu ada ketika suaminya diambil Allah duluan, lalu kemudian sang istri ini dengan perjuangan yang luar biasa itu sempat terucap gitu. Meskipun tidak langsung tapi tersirat seperti itu ketika sang istri ini menghidupi anaknya 2 dengan kondisi yang kurang begitu, ya barangkali sebagaimana ketika suaminya masih hidup, padahal tinggalnya itu termasuk perumahan elit. Permata Jingga. Permata Jingga itu elit apa mboten? Termasuk elit ya. Ketika suaminya meninggal, lalu yang bersangkutan ini meskipun sebenarnya untuk ukuran saya sangat luar biasa, termasuk kaya gitu ya, tapi dia sempat begitu. Enak sampean iso turu di kuburan. Aku iki nyungsang jempalik. Golekno pangan anak, nguripi anak macam-macam dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini kan tidak seharusnya. Kita punya Allah, ya. Maka ketika ada musibah langsung kembalinya kepada Allah gitu. Dan mari kita sikapi nanti dengan sebaik-baiknya. Ada 11 poin ya yang ada di bawah itu. Baik, jadi apapun musibah bencana, gempa bumi, kekeringan, kelaparan, gunung meletus, tsunami macam-macam, itu sudah ada catatannya. Ini harus diingat. Jadi kita nggak bisa gara-gara ke masjid lalu kecemplung got misalnya, nggak bisa begitu. Gara-gara ke masjid lalu kemudian mati karena mungkin kebablasan, karena pernah ada di masjid mendengarkan pengajian seperti ini lalu kemudian ngantuk-ngantuk kebablasan mati, itu ada gitu ya. Terutama yang senden itu pernah ada gitu ya. Dan kadang-kadang keluarganya lalu gara-gara ke masjid ikut pengajian mati gitu. Nah memang kalau di rumah nggak mati. Siapa yang menjamin di rumah nggak mati gitu loh? Ya, insya Allah nggak. Sekarang itu meskipun tidak senden ya bisa mati. Jadi ini yang harus perlu kita fahamkan dalam diri kita. Hakikat musibah atau bencana itu seperti ini, sehingga kita jangan sampai nanti membuka pintu setan. Lau, la taqul lau fa inna lau taftahu amalas syaiton. Jangan kita berkata seandainya, sekiranya, jikalau, ada macam-macam itu. Seandainya tadi nggak ke masjid, seandainya tadi nggak keluar rumah, nggak akan kecelakaan. Siapa yang mengira? Meskipun kita sudah memenuhi semua prosedur, protap, SOP, memenuhi aturan rambu-rambu, yuk lampu merah berhenti, dek, wes jangan nyabrang, jangan terus nanti akan ketabrak. Ditabrak dari belakang, brok gitu. Kejadian di Kalimantan kemarin. Siapa yang bisa menghindar dari itu? Nggak ada yang bisa menghindar. Nah ini sekedar gambaran yang utama. Maka hakikat musibah dalam Islam itu cuma satu di antara 3 hal atau satu dari 2 hal. Yang pertama itu murni ujian dari Allah. Ini di surat Al-Baqarah 155, 157, surat 67 ayat 2, Al-Mulk, dan surat 29 ayat 2 dan 3. Surat 67 ayat 2 itu Al-Mulk, surat 29 itu Al-Ankabut. Surat Al-Baqarah 155, 157 jangan sudah hafal ini yang saya baca tadi. Sungguh pasti aku akan menguji kalian. Tidak ada di antara kita yang tidak diuji, pasti akan diuji. Disebutkan juga dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, kematian ini juga dalam rangka untuk menguji kita, siapa yang paling berkualitas di antara kita. Apalagi kita sudah mengklaim diri kita beriman, maka di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah berfirman, Alif Lam, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja dia mengklaim, dia mengatakan kami beriman, kemudian tidak kami uji? Tunggu dulu, pasti kami akan menguji. Diuji dengan apa? Banyak.
kekurangan finansial, PHK, bangkrut bisnisnya, diuji. Dan banyak yang gagal ketika diuji dengan kemiskinan. Ada yang mencuri, merampok, korupsi. Ada yang melakukan kemusyrikan, datang ke dukun, paranormal. Ada yang ke Gunung Kawi, pulang-pulang bawa tuyul dan tuyul tok. Mbak Yul siapa? Dimarahi sama suaminya atau bapaknya nanti. Pulang-pulang bawa pesugihan. Itu namanya gagal. Mau diuji miskin kok seperti itu gitu loh. Nanti bagaimana sikap kita ada di poin-poin yang akan kita bahas nanti. Nah, ketika kemudian yang namanya musibah, bencana itu murni ujian, syarat atau catatannya adalah tidak terkait dengan dosa dan maksiat. Contoh Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Ayub itu diuji dengan sakit yang sampai sekarang nggak ada yang menandingi saking beratnya dan lamanya. Sampai beliau diusir dari keluarganya dan tinggal di sebuah tempat khusus. Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub banyak dosa dan maksiat? Tidak. Beliau bahkan dengan sakit itu semakin dekat kepada Allah, semakin rajin ibadah, rajin istighfar taubat, rajin infak sedekah, rajin baca Quran, rajin puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya. Nah, itu memang sikap yang seharusnya seperti itu gitu. Ini sekedar contoh gitu. Jadi sakit itu bukan merupakan sesuatu yang aib dan bukan azab, dan itu bisa jadi merupakan anugerah, karena ketika orang itu dikasih sehat, pagi siang malam kerja, utangnya ya wakeh, kok iso kerjai utang, mohon maaf itu. Pagi siang malam nggak pernah ke masjid, belas. Kenapa? Karena sehat. Tapi ketika diuji sakit, lisannya selalu istighfar, taubat. Ketika diuji sakit, lalu kemudian banyak berdoa, mohon kepada Allah. Ketika diuji sakit, belum azan itu sudah siap wudhu. Tuh. Tapi ketika kemudian sehat, jangankan azan gitu. Azan aja masih sibuk goreng ayam. Diingatkan suaminya, anaknya, Bu, atau Mama azan, sholat, tanggung goreng ayam. Mari ngono. Sholat, tanggung goreng bandeng. Nanggung goreng lombok, bawang, brambang, tomat, terasi. Nyambel, mari nyambel. Makan. Alasannya luar biasa. Daripada sholat ingat makan, lebih baik makan ingat sholat. Ngedabrus gitu loh. Ini yang begini biasanya pasti ibu-ibu ya di daerah saya gitu, kayak gitu. Udah jelas-jelas adzan gitu terus. Kalau bapak-bapak itu biasanya cuma ngancani ibu-ibu itu, malah tambah nyusu, mateng gitu. Tambah nemen kadang-kadang. Mohon maaf, itu di daerah saya sana di Tembalangan. Kalau di sini insya Allah enggak lah, insya Allah. Ini ketika sehat, maka ini salah satu diantaranya ujian dari Allah ini. Ujian, diuji. Ini sudah, tolong difahami surat Al-Baqarah 155, 157, kemudian surat 67 Al-Mulk ayat 2, terus Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ini luar biasa ini, sehingga nanti akan bisa menjadi sikap kita itu benar dan terus terbingkai syariat Allah dan sesuai dengan aturan Allah. Baik, murni ujian. Yang kedua, teguran dari Allah. Ketika salah, ditegur oleh Allah, disentil gitu dalam bahasa kita. Cemplung got, teguran dari Allah. Kenapa? Jelalatan. Gak bener kan? Gara-gara lihat ada nenek-nenek di pinggir jalan misalnya. Nenek-nenek apa? Cemplung got. Itu teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Makan gak baca bismillah, susu-susu, ditegur oleh Allah. Kecokot, keselek, kelelean sendok. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang bersangkutan ditegur kemudian balik,
selesai. Tapi ketika nggak ditegur, nggak selesai, nggak merespon, nggak berhenti, maka Allah bisa menurunkan, menaikkan menjadi azab atau siksa yang disegerakan. Ini gara-gara karena salah dan dosa maksiat seseorang. Ada dua yang barangkali Korun Fir'aun. Korun Fir'aun itu kalau umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ad, Samud dan macam-macam ini yang saya ambil misalnya Korun sama Fir'aun. Korun itu gambaran orang paling kaya seluruh dunia. Sampai hari ini tidak ada yang menandingi. Saking kayanya Korun, kuncinya itu dikumpulkan lalu kemudian dipikul karyawan pegawainya, nggak kuat. Saking banyaknya kunci. Yang hadir di sini yang paling kaya, kira-kira kuncinya dikumpulkan kuat nggak kita bawa sendiri gitu? Masih kuat insya Allah. Ini Korun itu saking kayanya itu. Korun diuji Allah dengan kemudahan finansial, kaya. Tetapi Korun lupa yang memberi rizki, lupa Allah, sombong. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena saya pinter. Ini kan terlalu sombong. Karena sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan itu sejatinya bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian, kehebatan kita, tapi dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sekecil apapun nikmat yang kalian rasakan itu dari Allah. Maka ketika Korun sombong seperti itu, udah diingatkan berkali-kali, ditegur berkali-kali oleh Allah, nggak respect. Akhirnya Allah kemudian menurunkan menjadi azab. Kalau teguran dinaikkan, tapi kalau kemudian Allah kemudian menurunkan karena azab dari Allah ya, dari langit. Allah menurunkan azab kepada Fir'aun, siksa kepada Korun. Korun kemudian dikubur hidup-hidup. Waktu itu banyak orang yang ingin menjadi seperti Korun. Ya laitami selama utia Korun. Seandainya kita ini memiliki seperti yang dimiliki oleh Korun, alangkah nikmatnya. Tapi setelah kemudian mereka tahu bahwa Korun diazab, dikubur hidup-hidup begitu, semua orang nggak ada yang ingin jadi seperti Korun. Untuk apa kalau akhirnya berakhir seperti itu gitu? Tuh, maka jangan terlalu minta kaya, karena kaya belum tentu anugerah. Karena kaya bisa jadi awal sebuah musibah. Banyak orang yang pada awalnya biasa-biasa begitu rajin, harmonis rumah tangganya, begitu kaya akhirnya selingkuh gitu. Makanya ibu-ibu jangan terlalu mendoakan suaminya kaya. Ndongakno napa, Bu? Kaya tapi setia, kaya tapi soleh, kaya tapi tetap baik sampai akhir hayat gitu loh. Nah itu nggak apa-apa. Karena yang terjadi hampir rata-rata seperti itu. Laki-laki itu kalau kadang-kadang dimudahkan finansialnya, dimudahkan kekayaannya, merasa dia bisa mampu untuk poligami, akhirnya kemudian mikir macam-macam gitu loh. Kecuali jamaah masjid Imam Bonjol ini nggak seperti itu gitu loh. Itu Fir'aun, Korun ya. Fir'aun itu malah lebih dibandingkan Korun itu lebih nggak tahu diri lagi, lebih apa ya bahasanya itu, lebih nemen gitu loh, lebih kurang ajar gitu. Mohon maaf ya. Fir'aun itu dimudahkan semuanya, bahkan jabatan jadi raja Mesir. Informasinya 40, riwayatnya itu 42 tahun. Bahkan selama memimpin jadi raja 42 tahun, Fir'aun tidak diuji Allah dengan sakit sekecil apapun. Tawahes. Betul. 42 tahun. Fir'aun tidak hanya melupakan Allah yang memberi itu semuanya, tapi bahkan Fir'aun mengklaim dirinya menjadi Tuhan. Kan kurang ajarnya kan di sini. Ana rabbukumul a'la fa'buduni. Aku itu Tuhan kalian, wahai rakyatku semuanya, sembahlah aku. Sekedar contoh, ketika Masyitoh, tukang sisirnya yang akhirnya kemudian
menyisir anaknya rambutnya, lalu kemudian sisirnya jatuh, lalu kemudian diambil pakai baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya lalu kemudian menanyakan, apa ada Tuhan selain bapak saya? Kata Mas Sito, ada. Siapa? Yang menciptakanku, menciptakanmu, dan menciptakan bapakmu. Menciptakan Fir'aun. Lalu dilaporkan, darahnya dipanggil gitu loh. Memang benar. Iya gitu. Allah lah Tuhanku, Tuhan panjenengan. Dipaksa untuk kembali kepada menuhankan Fir'aun, yang akhirnya kemudian kita semuanya tahu Mas Sito kemudian dimasukkan ke dalam tungku dengan air panas, atau dalam riwayat yang lain itu minyak yang panas, akhirnya kemudian mati syahid pertama dalam Islam. Itulah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu beliau diciumkan bau harum semerbak luar biasa. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, itu dari mana bau harum? Dari kuburan seseorang. Siapa itu? Mas Sito. Ini Fir'aun mengaku jadi Tuhan, mengklaim, mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Aku Tuhanmu, sembahlah aku. Meskipun pada akhirnya ketika kemudian Allah mengadab Fir'aun, dikubur hidup-hidup di Laut Merah, Fir'aun sebenarnya taubat. Ana rabbukumul a'la, tadi aku Tuhanmu. Bayangkan. Tapi pada akhirnya ketika sakaratul maut di Laut Merah, maka Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, tadi ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Sekarang dia mengklaim, sekarang dia kemudian taubat, merengek-rengek, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Terlambat, tertutup. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hambanya, kita semuanya, selama nafas belum ditenggorokan. Kalau sudah ditenggorokan, sakaratul maut, pintu tobat tertutup. Maka jangan sampai ada nanti aja kalau sudah tua saya akan taubat. Siapa yang menjamin kita mati tua? Tidak ada jaminan kita mati tua. Sekarang apalagi tadi dalam kondisi baik-baik saja ditabrak dari belakang gitu. Jatuh dari ini mati. Kapan itu juga ada salah satu mantan Kasubag TU Kanwil Kementerian Agama masuk ke toilet, nggak keluar-keluar, ternyata sudah nggak sadar diri di kamar mandi. Ketika dibawa ke rumah sakit akhirnya sudah nggak tertolong. Nah, ini yang harus kemudian kita hati-hati ya. Baik, ini misalnya di surat Al-An'am, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Ini ada musibah bencana itu agar supaya mereka istighfar, memohon kepada Allah, merendahkan diri biar sadar, diingatkan, ditegur biar comeback, kembali ke jalan yang benar. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Jadi bisa jadi merupakan azab. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, menggelegar. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti Qarun tadi. Ada pula yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun. Allah sama sekali tidak mendolimi mereka, akan tetapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Jadi ketika ada orang berbuat salah, dosa, itu sejatinya dia mendolimi diri sendiri. Ini sekedar untuk informasi atau untuk pengetahuan. Ada beberapa kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah selama 1 milenium. Umurnya 1000 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Namun yang beriman itu hanya sekitar 80 orang. Artinya beliau dakwah 10 tahun cuma satu. Berapa itu? Katakanlah 800 tahun. Satu. 10 tahun itu cuma satu yang menerima. Beliau tidak putus asa. Kenapa? Karena tugas kita cuma menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Muhammad, kamu tidak lain kecuali cuma menyampaikan. Nanti diterima apa ora, itu tergantung yang bersangkutan. Hidayah di tangan Allah.
Nabi Nuh, beliau dakwah siang malam, tapi umatnya mendustakan, memperolok-olok. Apalagi ketika sudah Nabi Nuh bikin kapal, di situ nggak ada air, nggak ada sungai, nggak ada laut. Umatnya mendustakan gitu loh, memperolok-olok. Nuh, GL itu Gadang Landung Sari. Nuh itu gila, gak ada opo-opo bikin kapal besar lagi. Itu kan gak waras gitu loh menurut pikiran orang-orang yang melihat. Tapi Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah bikin kapal. Sampai anaknya Nabi Nuh sendiri, termasuk anak dan istri Nabi Nuh itu nggak mau ketika diajak untuk beriman. Dan puncaknya adalah ketika Allah mengirimkan banjir, yang ini banjir terbesar sepanjang sejarah. Kenapa? Karena ada tantangan dari Kan'an, putranya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh meminta kepada Kan'an putranya, wahai anakku tercinta, ayo ikut bapak, ayo wahai istriku ikut bapak naik kapal, karena kamu nanti akan selamat ketika kamu naik kapal ini. Dia jawabnya secara akal, rasio, saya nanti akan naik ke atas gunung, ke atas bukit yang tertinggi itu, saya nggak akan kena banjir. Ini kan namanya nantang Allah. Dan akhirnya kemudian kita semua tahu Allah menurunkan banjir sampai di atas puncak gunung yang tertinggi itu, dan Kan'an tenggelam, nggak terselamatkan. Maka jangan sampai nantang Allah. Kapan itu yang diviralkan ada yang nantang Allah? Mana Tuhan, mana Allah, tampakkan, macam-macam. Dan akhirnya yang bersangkutan langsung di-cash oleh Allah, wajahnya mengeluarkan darah ya, padahal tidak luka sedikit pun, tapi terus darah mengucur dari dekat hidung dan pipinya itu. Hati-hati, jangan gampang-gampang nantang Allah. Baik, lanjut. Kaumnya Nabi Lut, LGBT, homo, lesbi, itu diingatkan berkali-kali, diazab oleh Allah dengan apa? Gempa bumi yang dahsyat, disertai dengan angin kencang, puting beliung, plus hujan batu. Oh, ada 3 itu. Hati-hati dengan lesbi, homo, LGBT. Dan negeri kita ini sudah mulai banyak yang ke situ, bahkan didanai luar biasa untuk memang menghancurkan terutama para pemudanya. Jangan sampai ada upaya untuk meloloskan LGBT, gay, homo dan lesbi, naudzubillah gitu. Baik, kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan Nabi Hud. Allah mendatangkan angin dahsyat disertai dengan bunyi guruh menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Ini di surat beberapa yang saya sebutkan itu nanti bisa dirujuk. Ini Ad itu kaum Hud tadi sudah ya. Tsamud itu kaumnya Nabi Soleh, penduduk Madian kaum Nabi Syuaib, dan penduduk negeri yang telah musnah adalah kaum Nabi Lut. Tadi itu disebutkan dalam beberapa ayat yang ada ini. Baik, kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Nabi Soleh diberi sebuah mukjizat berupa seekor unta betina keluar dari celah batu untuk menunjukkan kuasa Allah ya. Kemudian Nabi Soleh membuat jadwal minum, namun kaumnya tidak mau antri dengan unta yang antri itu. Akhirnya kemudian mereka membunuh unta betinanya Nabi Soleh, dan Allah kemudian mengazab ini dengan mereka dihancurkan dengan guntur. Guntur itu bledek. Bledek itu napa Pak? Ya bledek. Petir. Hancur lebur oleh gunung, oleh guntur itu tanpa bekas. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini sekedar contoh. Kaumnya Nabi Syuaib ini mereka suka menipu, curang dalam bisnis. Ini. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, mereka tidak mampu untuk melepaskan hawa panas. Mereka diuji dengan hawa panas luar biasa. Ini kita nikmatnya di Malang itu enak begini ya. Mungkin jenengan barangkali pernah ada yang haji atau umroh ya. Itu pernah sampai 50 derajat Celcius sehingga hidung berdarah.
Pernah itu 50 derajat. Ini lebih dari itu. Diuji dengan hawa panas, mereka tidak mampu dan akhirnya mati. Ini pernah terjadi di Australia. Di Australia itu pernah ada kebakaran yang jarak 200, radius 200 meter itu orang sudah langsung terbakar. Ini gambarannya Allah dengan neraka. Neraka itu ketika orang itu jatuh, itu ya, jarak berapa ratus kilo, sekaki sebelum menyentuh api neraka itu otak sudah mendidih. Ini perlu untuk hati-hati. Dan ketika masuk neraka itu nggak mati langsung, Bapak Ibu. Di salah satu ayatnya Allah berfirman, kullama nadijat juludum badalnaum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap tulang daging remuk ketika di neraka, maka diganti lagi oleh Allah yang baru. Liyadzuqul azab, untuk apa? Untuk bisa merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati, masuk neraka, mati bleksek, enak, selesai. Enggak. Ketika tulang daging remuk, hancur, diganti lagi oleh Allah yang baru untuk merasakan azab Allah. Dulu diingatkan tapi cuek. Nah, ini tadi Fir'aun saya sudah sampaikan ya, dikubur hidup-hidup di Laut Merah. Meskipun pada akhirnya kemudian jasadnya berhasil diselamatkan, lalu kemudian dimumi, kemudian ditaruh di salah satu museum yang ini merupakan ibrah atau menjadi pelajaran untuk siapapun yang datang. Fir'aun sendiri itu Ramses ke berapa? Ramses ke, ada yang tahu? 8 atau 9? Artinya Raja Fir'aun, Raja Mesir itu 1, 2, 3 itu Fir'aun semua. Tapi yang satu ini itu Ramses ke 8 atau ke 9 gitu ya. Intinya ya seperti itulah gitu loh. Baik, kemudian ada Ashabus Sabt. Ashabus Sabt itu orang Yahudi. Disebut Sabt itu karena licik. Nggak boleh ngambil ikan ya pada hari Sabtu, tapi dengan liciknya itu dia naruh jaring, naruh semua peralatan itu pada hari Jumat, lalu kemudian diambil pada hari Minggu. Itu liciknya Ashabus Sabt. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu itu terkenal licik dan menghalalkan segala cara gitu. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah, dilaknat menjadi kera. Al-A'raf 167, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian bangsa kera. Yahudi dilaknat oleh Allah seperti ini. Makanya salah satunya orang Yahudi namanya Darwin itu mengajarkan evolusi Darwin, yaitu manusia itu asalnya dari kera. Itu gara-gara ini dia tidak mau dilaknat oleh Allah jadi bangsa kera sendirian, ngajak kepada semua umat manusia seluruh dunia, termasuk umat Islam. Nah, kalau ada orang Islam yang percaya bahwa teori evolusi Darwin itu benar, maka dia sejatinya ya sudah masuk ke jebakan Yahudi. Tuh, masa jenengan sekali-kali ke kebun binatang kemudian foto di sampingnya kera. Apa iki ya mbahku? Tuh. Ashabur Ros itu nama sebuah telaga yang kering. Konon Nabi yang itu adalah Nabi Soleh tadi, namun ada yang mengatakan Nabi Su'aib. Intinya mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran yang mereka lakukan karena mencapakan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur sehingga mereka dibinasakan oleh Allah, dihancurkan satu keluarga, satu daerah itu oleh Allah. Tidak disebutkan jenis musibahnya. Ashabul Ukhdud, kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah. Ini nanti di surat Al-Buruj ya, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Itu nanti bisa di situ menolak beriman kepada Allah termasuk rajanya. Ini kemudian mereka diazab oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Qaryah, ini penduduk Antioquia, mereka mendustakan Rasul Allah, mendustakan Nabi dan Rasul. Bahkan mereka sebenarnya diberikan kemudahan finansial, hasil pertaniannya bagus, buah-buahannya luar biasa, tapi mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Rasulnya. Akhirnya mereka kemudian dibinasakan oleh Allah dengan suara yang sangat keras, memekakkan telinga, memecahkan gendang telinga, hancur mati. Na'udzubillah gitu. Ya gambarannya mungkin panjenengan pernah naik pesawat ya, itu kan kita diminta untuk menutup itu ya. Kalaupun enggak itu kan kadang kita ada rasa
telinga kita kan anu gitu loh. Pernah naik pesawat? Ya, itu ya. Kondisinya kan gitu ya. Kalau mungkin Jakarta Surabaya nggak begitu terasa, tapi kalau sudah Jakarta Jeddah itu kondisinya ya luar biasa, apalagi yang lebih dari itu gitu. Kaum Tuba itu juga mereka diazab oleh Allah, ini diutus untuk bangsa Khimyar yang pada akhirnya kemudian ingkar kepada Allah dan lain sebagainya. Kaum Saba itu umatnya Nabi ketika istrinya Nabi Sulaiman itu siapa namanya? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis menyembah api Majusi ya. Itu kan disampaikan oleh burung hudhud itu ya. Dan akhirnya kemudian mereka diazab oleh Allah dengan banjir besar itu juga. Baik. Ibu bapak, karena waktu yang sangat terbatas dan ini juga ada fotokopiannya, saya upayakan selalu ada slide, ada fotokopi, karena untuk pembelajaran 40 tahun ke atas, ya, rata-rata 40 tahun ke atas ya, kecuali di bawah itu masih agak lumayan. Kalau 40 tahun ke atas itu biasanya rata-rata pengajian itu bungen tuwo, melbu kuping tengen, metu kuping kiwo, roto-roto gitu, roto-roto. Kalau di sini lain lah itu ya. Tapi saya tetap memberikan fotokopi untuk nanti bisa dibawa dan bisa kita jadikan sebagai sebuah pengingat atau bahkan bisa jenengan sampaikan kemana saja. Sikap Muslim tadi saya sudah menyampaikan panjang lebar. Ketika kemudian diuji secara individual ya, kalau ada ujian secara individu maka yang pertama adalah istirja. Apa? Mengembalikan semuanya kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus memperbanyak doa ketika ada musibah. Wah, ada di sini ya. Ini tolong dihafalkan ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini tolong dihafal. Ini pernah dibaca oleh Ummu Salamah ketika suaminya Abu Thalhah meninggal, maka beliau membaca doa ini. Langsung dikabulkan oleh Allah, beliau mendapatkan suami yang lebih baik daripada suaminya, yaitu beliau dilamar oleh Rasulullah. Tuh. Maka baca ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sering ya jenengan baca ya. Insyaallah ini sudah hafal kan doa ini ya. Ini dibaca ini. Yang kedua, semakin takut akan azab Allah, murka Allah. Bencana musibah bisa jadi karena banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu, ketika ada mendung itu Rasulullah wajahnya memerah, takut, khawatir. Maka Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan takut yang sedemikian itu? Padahal cuma mendung. Apa jawab Rasulullah? Pernah terjadi mendung itu bukan turun hujan air, tapi hujan batu. Saya takut, aku takut, khawatir kalau yang nanti turun itu bukan air tapi batu. Ini yang harus kemudian kita sikapi. Semakin takut kepada Allah ketika ada musibah bencana. Maka misalnya kalau ada sedikit sakit, sedikit pulang ke rumah kok diuji Allah, barangkali kecokot atau apa, Allah bisa memberikan ujian yang lebih dari itu. Ada banjir, sekarang mulai Malang di beberapa tempat itu kan banjir. Allah pernah memberikan banjir yang sampai di atas gunung. Maka tolong ini jadi semakin takut kepada Allah dan semakin mendekat kepada Allah, memperbanyak istighfar dan taubat. Bahkan dalam sebuah hadis, ma anzalallahu musibatan illa bidzanbin wa ma rafa'ahullahu illa bi taubatin. Allah tidak menurunkan musibah kecuali karena kesalahan manusia, kesalahan kita, dosa kita, dan Allah tidak mengangkat musibah itu kecuali dengan taubat bersama-sama. Semakin taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Ini wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kelompok komunitas selama orang-orangnya rajin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya rajin ke masjid, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari musibah dan bencana. Terus kemudian semakin cinta kepada Allah yang benar ya, cinta yang benar. Dipanggil Allah sholat dulu, ojo ngurusi wetenge tok. Kalau bose GTV kan
ojo urusi badokan tok. Kita sudah dari berapa tahun makan pagi siang malam, dipanggil langsung oleh Allah, ayo sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Bahkan setelahnya kemudian Allah dengan bahasa yang luar biasa, hayya 'alal falah, ayo kita cari sukses. Sibuk masak, ya Allah, sibuk dengan kerja. Padahal sholat yang kita lakukan itu loh tidak lama. Paling lama saya dan panjenengan 10 menit. Rakaat pertama wal asr, rakaat kedua kulhu inna atoina idza jaa. Gak lama. Mari penuhi panggilan Allah. Makanya labbaik Allahumma labbaik itu sebenarnya tidak hanya panggilan haji, panggilan sholat juga iya. Ayo kita penuhi panggilan Allah dulu. Ini kan bukti cinta Allah. Kita dipanggil Allah tidak respect. Apa itu cinta? Tidak. Gombal itu. Katanya cinta Allah, dipanggil Allah nggak segera memenuhi, itu gombal Mukiyo. Penemu gombal itu Pak Mukiyo, gitu loh, dari Dinoyo. Makanya gombal Mukiyo, nggak ada gombal Farid, karena saya tidak menemukan gombal. Ini gombal Mukiyo. Jadi semakin cinta kepada Allah, ayo dipanggil penuhi, ikuti aturan Allah, aturan Rasulullah, gitu loh. Baik, iman kepada qada dan qadar saya sampaikan di depan tadi. Bahwa itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfud. Kemudian mentauhidkan Allah, jauhi syirik. Sebelum adanya erupsi meletusnya Gunung Semeru, viral di medsos adanya ritual tanam kepala kerbau. Bahkan kemarin kemudian sampai ada 1000 dupa dan sajen, ya Allah, naudzubillah. Kita khawatir sekali, musibah apa lagi yang akan ditimpakan oleh Allah itu. Enggak semakin sadar malah tambah nantang Allah. Satu saja musyrik, syirik, Allah menimpakan seperti itu, apalagi sampai 1000 dupa. Tolong marilah kita berpikir yang, kecuali kalau itu orang non muslim, Hindu, Buddha, itu sudah biasa, nggak apa-apa. Tapi karena kalau muslim kita punya kewajiban untuk mengingatkan ini. Baik. Al-inaba ilallah, kembali kepada aturan Allah, jangan Islam KTP, tapi Islam yang benar, agar nanti Allah menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Semakin rajin ibadah tadi, ini bukti orang itu adalah istighfar, taubat adalah semakin rajin ibadah, memperbanyak zikrullah, menyebut, mengingat Allah, memperbanyak takbir, tasbih, tahlil, tahmid, memperbanyak infak, sedekah, apalagi as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa mencegah bala musibah. Banyak berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati, tidak sombong. Tadi seperti Qarun, Fir'aun, jangan sampai kemudian malah muncul kesombongan seperti itu. Kita harus tawadhu, rendah hati. Kita kalau nggak punya apa-apa, makanya kan kita diminta untuk banyak la haula wala quwata illa billah. Yang bisa menghadirkan saya panjenengan ke sini bukan karena kita hebat, karena kita sehat, bukan. Tapi karena apa? Allah yang menggerakkan itu semuanya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kita tidak mampu untuk membendung tumbuhnya uban di kepala, satu pun nggak bisa. Kenapa? Karena memang kita ini lemah, tidak berdaya, tidak kuasa. Tanpa dari Allah, kekuatan dari Allah. Makanya kita diminta untuk memperbanyak ini hauqolah, la haula wala quwata illa billah. Mengokohkan kepribadian, Bapak Ibu, kita harus menjadi muslim yang kuat, siap dengan segala perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Sunnatullah, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada panas, ada dingin, ada susah, ada senang. Gunung yang biasanya tenang meletus, meledos. Matahari yang biasanya bersinar, bulan yang biasanya seperti itu, lalu kemudian karena ada gerhana, lalu akhirnya gelap gulita. Sukses gemilang bisa jatuh terpuruk dalam waktu yang sangat singkat. Kaya bisa langsung sekejap miskin. Hidup enak, nyaman bisa berubah spontanitas menjadi tidak enak. Tertawa bisa berubah menjadi menangis dan menderita. Kita harus siap dengan itu. Suatu saat mungkin kondisi kita sekarang sudah dalam posisi PW, posisi wena. Tapi kita harus siap mental. Mungkin berapa hari lagi, berapa tahun lagi Allah akan memberikan bentuk-bentuk yang kita tidak mengira sebelumnya itu. Suami diambil Allah dulu, istri diambil Allah dulu, pekerjaan diambil Allah, bahkan mungkin kesehatan kita diambil Allah, diuji Allah dengan sakit stroke misalnya, naudzubillah.
Kita harus siap dengan itu semuanya. Kita kembalikan semuanya ke depan tadi itu. Muslim harus siap dengan segala perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah terus kita bergabung untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengan inilah kata Allah dalam surat Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa aluha muslihun. Allah tidak akan mengazab, menghancurkan, membinasakan negeri dan daerah selama di situ penduduknya orang-orang yang muslihun, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat kita. Ayo mari kita lebih dekat kepada Allah, lebih sungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah. Yuk, kita sekarang sudah mulai menata untuk akhirat oriented. Jangan kita mengejar dunia. Panggilan azan kita penuhi, infak, sedekah, berbagai jenis ibadah kita lakukan. Jangan kita hanya mengejar harta. Kita mati nggak bawa harta, kita mati nggak bawa uang, kita mati cuma bawa kain kafan, itu pun bantuan rukun kematian. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan untuk ke depan ini. Kalau Allah mencabut nyawa kita dengan itu semuanya, maka insya Allah husnul khotimah, dan maka mudah-mudahan dengan itu semuanya nanti Allah akan menempatkan kita di surga. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.